Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan mengenai pendapat implementasi kurikulum New Zealand yang dapat diambil dari negara kita. Nah, yang pertama itu sebagai referensi baru yang dapat diterapkan pada kurikulum 2024 nanti. Karena pergantian kurikulum tentunya harus dikaji secara eksklusif. Hal ini juga mengingat pada negara New Zealand lah yang mempunyai peringkat pendidikan nomor 1 di dunia. Lalu kedua, yaitu dapat diterapkan untuk pendidikan di Indonesia, terutama pada jenjang PAUD. Mungkin di Indonesia ini sangat sekolah-sekolah PAUD itu sudah banyak ya ditemukan dan siswanya juga ribuan. Namun sangat disayangkan jika pembelajaran di dalamnya tidak menyenangkan, kemudian menggunakan sistem paksaan dan di bawah under pressure gitu guys untuk siswanya. Kemudian yang ketiga, di sini memberikan edukasi bagi orang tua dan hal menyekolahkan anak itu karena mengacu pada negara maju ya. Misalkan kita berbicara mengenai New Zealand. Anak di usia 6 tahun sudah bersekolah dan mendapatkan pengalaman belajar yang mengesankan. Jika di Indonesia, masih banyak orang tua yang menyekolahkan anak langsung pada jenjang sekolah dasar, terutama itu pada daerah 4T. Kemudian, kurikulum di New Zealand sendiri mempunyai kelebihan dan multikultur dan toleransinya itu sangat kuat sekali, sehingga hal ini bisa diimplementasikan pada negara kita yang mempunyai tingkat keberagaman yang sangat luar biasa ini. Toleransi menjadi bekal hidup berdampingan di era gempuran perbedaan yang saling memperdebatkan etnis. Lalu yang kelima, kurikulum di New Zealand ini dipandang memiliki kompetensi yang unggul dan membangun generasinya, peka terhadap perubahan zaman, iptek, profesi, dan keterampilan di abad 21. Nah, meskipun pada jenjang PAUD, namun kurikulum yang diterapkan bisa memperluas kemampuan siswa baik secara kognitif, afektif, dan psikomotorik. Lalu selanjutnya yaitu mengedepankan praktik daripada teorinya. Jadi kurikulum yang diterapkan itu bisa mengasah kinerja otaknya siswa untuk berkreasi, mengeksplorasi hal yang baru, dan mempraktekkan ilmu yang mereka dapatkan pada jenjang sekolah. Sebagai intermezzo, di Indonesia itu sering kita jumpai bahwa pembelajaran di kelas hanya berisi terkait dengan teori dan kurang praktek atau practical knowledge-nya itu masih di bawah 50%. Jadi guru-guru di Indonesia itu pokoknya teori, dan teori. Karena dengan teori ini siswa mungkin pandai untuk praktek, tapi kenyataannya tidak, bahwa praktek ini belum tentu dapat dikuasai siswa. Meskipun mereka sudah mampu atau memahami teori yang diberikan oleh guru. Lalu yang ketujuh, memberikan kesempatan bagi anak untuk mengembangkan potensi yang dimiliki dan mengutamakan kesenangan dalam belajar. Di Indonesia itu, anak-anak itu kan terbebani dengan PR ataupun tugas, sedangkan di New Zealand, guru meminimalisir adanya penugasan tersebut karena untuk memberikan rasa bahwa sekolah itu menyenangkan, tidak seperti di Indonesia, pembelajaran matematika adalah pembelajaran yang menakutkan, sehingga siswa itu takut akan masuk sekolah. Lalu bagi pemerintah, adanya kurikulum di New Zealand ini perlu ditiru karena di sana itu pemerintahnya mensupport pendidikan dengan banyaknya beasiswa dan seakan-akan itu sekolah di sana itu gratis. Nah, mengkritisi pemerintah di Indonesia sendiri, kita sering menemukan siswa putus sekolah karena biaya pendidikannya yang mahal. Pendidikan di New Zealand santai tapi berkualitas. Hal ini dapat dilihat dari pemaparan bahwa pembelajaran bebas dilakukan misalkan pada luar kelas, misalnya ya, siswa itu bermain air dan pasir, lalu mereka juga bisa menyusun balok. Dan kalau di Indonesia mereka mendominasi kelas di ruangan gitu loh. Nah, asesmen dari kurikulum di New Zealand ini tidak serumit di Indonesia. Di negara kita, guru itu disibukkan dengan penilaian berdasarkan angka. Padahal seharusnya terjadi, mereka itu harus memberikan penilaian yang sifatnya tidak angka. Karena dengan angka inilah siswa akan down mentalnya. Misalkan mereka mendapatkan angka 40. Mereka juga akan malu dong. Aduh, ini tuh dapat angka segini gitu. Kemudian kalau untuk jam belajarnya mungkin bisa dipersingkat. Full day itu tidak akan pernah ada manfaatnya kalau full day tidak memberikan pendidikan karakter. Jadi meskipun
pendidikan karakter itu.